benar keren orang yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya akal. Misalnya contoh paling gampang ya, yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi, yang dialami para ulama ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak kebenaran. Loh, wong kok kampanyane kon sholat? Mestinya nak kepengen sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya sholat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi. Beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan saya kerdus. Saya kirim ke Korea, terus ke pedalaman-pedalaman itu. Karena saya butuh pesolatan, bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada saya enggak mau. Kalau sampean pasti enggak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Sampean malah gini, enak mlebu swarga ora usah sholat mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga, kalau begitu terus itu berat. Itu pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqo misalnya, nikmatnya hubungan biologis. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, seneng anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga, ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu
Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat apa. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la buddan min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Madinah, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong enggak ada, jadi faktor saja enggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Makanya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu jangan khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Nggak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih, terus saya katakan hitam, berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlek orang kafir itu, gojlek orang kafir itu disebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah.
Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqo, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirolah. Terus semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham dikon ngapal wujud kidam baqo mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodah. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara Ahli Sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimetan bocah. Sementing pokoke wujud hitam. Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman.